pasal yang ke-33 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-56 di bawah perikop apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut. Dan tema kita hari ini yaitu menerima janji Tuhan. Sekali lagi tema kita hari ini yaitu menerima janji Tuhan, yang terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-56. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan ayat yang genap, saudara akan melanjutkan dengan membacakan ayat yang ganjil. Sekali lagi di bawah perikop apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan di tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada orang besar jumlahnya harus kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjukkan oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undinya menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari di depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti suri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Bersama-sama 1, 2 ya. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Baik, haleluya. Sesuai dengan tema kita, yaitu menerima janji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita umat Tuhan, kita itu hanya siap untuk menerima setiap janji-janji yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi kita perlu tahu, kekasih Tuhan, untuk menerima janji Tuhan itu harus ada harga yang harus kita bayar. Untuk mendapatkan sesuatu ada harga yang harus dibayar, betul? Dan kita harus tahu bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Memang kita juga mengakui bahwa ada sesuatu yang kita mendapatkan itu secara gratis kalau itu diberikan orang kepada kita, ataukah itu mungkin milik kita dan kita akan mengambil atau mengambilnya itu secara gratis dan tidak mengeluarkan segala sesuatu untuk membayarnya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menerima janji Tuhan ada harga yang harus dibayar, dan ini menggambarkan suatu pengorbanan atau usaha yang harus dilakukan, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Jadi harga yang dibayar itu berbicara mengenai pengorbanan. Apa yang kita korbankan untuk menerima janji Tuhan? Apakah yang saudara korbankan? Kita bisa mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan perasaan kita hanya untuk mendapatkan setiap janji Tuhan. Itu yang harus saudara dan saya mengerti. Katakan amin. Sama seperti barang-barang dagangan yang kita butuhkan, yang kita tahu bahwa barang-barang dagangan yang dijual di tempat perbelanja
Tuhan itu memiliki harga. Kita tahu bahwa memang ada harga yang paling murah sampai dengan harga yang paling mahal. Jadi harga itulah yang harus saudara dan saya bayar untuk mendapatkan setiap barang yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Jadi tidak gratis. Ada yang harus kita bayar. Amin. Dan juga saudaraku, ada barang-barang, misalnya kalau saudara yang suka berbelanja atau saudara mungkin yang berdagang, saudara pasti tahu bahwa memang ada barang-barang yang dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan tentunya harganya mahal. Sangat mahal. Jadi seandainya kita membutuhkan barang itu, dan ketika kita pergi ke salah satu tempat perbelanjaan misalnya, terus kita melihat label yang ditaruh di barang tersebut dengan harga yang cukup mahal atau yang paling mahal, gejala umum yang terjadi kepada kita adalah kita pasti terkejut, betul? Katong kaget, terkejut. Apalagi uang di dompet kita itu kurang untuk membayarnya. Itu berarti kita pasti berpikir 2 kali untuk mengeluarkan uang dan membayar barang tersebut sekalipun barang itu kita perlukan. Tetapi kalau seandainya itu sangat diperlukan, pasti kita berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan barang tersebut. Amin. Katakan haleluya. Nah, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-33 ayat 50 sampai dengan yang ke-56, di situ walaupun bangsa Israel tidak mencari barang dagangan kekasih Tuhan, tetapi bangsa Israel sudah hampir menemukan sesuatu yang baru, yang luar biasa, yaitu suatu negeri yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Mereka sedang bersiap melakukan langkah terakhir untuk menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Ketika Tuhan berfirman kepada bangsa Israel dan berjanji kepada mereka bahwa tanah Kanaanlah yang harus mereka duduki, yang harus mereka tinggal di situ. Tetapi saudara dan saya perlu tahu, untuk masuk ke tanah Kanaan ada harga yang harus dibayar oleh bangsa Israel. Janjinya itu cuma-cuma, tetapi untuk masuk ke dalam tanah Kanaan ada proses dan harganya harus dibayar. Amin. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat bangsa Israel di tepi sungai Yordan, Allah tidak memperingatkan mereka mengenai harga yang harus mereka bayar untuk memiliki negeri Kanaan. Allah hanya berjanji untuk memberikan negeri itu kepada mereka. Jadi Allah hanya berjanji. Allah tidak memberitahukan kepada mereka mengenai harga yang harus mereka bayar. Artinya begini, Allah hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berjalan keluar dari tanah perbudakan Mesir dan sampai ke tanah perjanjian, tetapi Allah tidak memberitahukan kepada mereka mengenai risiko yang harus mereka hadapi untuk menduduki tanah Kanaan. Makanya jangan heran kalau Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 12 orang sebagai pengintai memasuki tanah Kanaan untuk mengintai apa yang ada di negeri Kanaan tersebut, kekasih Tuhan. Itu berarti Allah sedang mengajari bangsa Israel bahwa mereka itu harus membayar harga. Katakan amin. Amin. Ada harga yang harus mereka bayar. Dan karena itulah hal ini juga Allah sedang memperingatkan saudara dan saya untuk menerima janji Tuhan, itu harus ada harga yang harus kita bayar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikehendaki Allah bagi bangsa Israel sesudah mendapatkan janji Allah, yakni
memperoleh negeri Kanaan. Poin yang pertama, apa yang dikehendaki Allah bagi bangsa Israel sesudah mereka mendapatkan janji Allah, yakni memperoleh negeri Kanaan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Satu, tidak terpengaruh dengan pengaruh yang buruk di sekitar mereka. Saya bacakan kepada saudara di ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-52 dari kitab Bilangan pasal yang ke-33. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Perhatikan di sini. Inilah yang dikehendaki Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka memperoleh janji Allah, yakni memasuki atau menduduki negeri Kanaan. Jadi ada kehendak Allah yang perlu saudara dan saya kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Karena di tanah Kanaan itu sudah ada penduduk yang terlebih dahulu mendiaminya. Dan kita sudah pelajari itu minggu yang lalu. Penduduk negeri Kanaan itu menyembah Allah yang salah. Sekali lagi, penduduk negeri Kanaan itu menyembah Allah yang salah. Allah yang tidak disembah oleh bangsa Israel. Nah, hal inilah yang sedang diperingatkan Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka tidak terpengaruh dengan pengaruh buruk yang ada di sekitar mereka. Ketika mereka sudah menduduki tanah Kanaan tersebut. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Karena kalau bangsa Israel tidak diperingatkan oleh Tuhan, mereka bisa saja terpengaruh dengan pengaruh yang ada di sekitar mereka, dan tentunya mereka akan meninggalkan Allah yang benar dan menyembah kepada berhala yang disembah oleh bangsa Kanaan. Karena itu Allah memberitahukan bangsa Israel untuk menghancurkan semua pengaruh. Tentunya pengaruh yang dimaksudkan di sini adalah pengaruh yang buruk yang ada di sekitar mereka. Amin. Sehingga bangsa Israel dapat mengikuti semua perintah Allah. Jadi kalau mereka tidak menghancurkan setiap pengaruh yang buruk di sekitar mereka, saya percaya bahwa bangsa Israel itu tidak akan mengikuti semua perintah Allah. Artinya mereka pasti kompromi dengan bangsa Kanaan, dengan penduduk-penduduk yang ada di tanah Kanaan itu, dan menyebabkan bangsa Israel meninggalkan penyembahan yang benar. Karena itu di ayat yang ke-55 dikatakan begini, tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup, perhatikan baik-baik, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami. Inilah yang tidak dikehendaki Tuhan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Karena
Karena bangsa Israel ini telah mendengarkan firman yang hidup, menyembah Tuhan yang benar, mengandalkan Tuhan yang benar, dan karena itu Tuhan tidak menghendaki bangsa Israel ini dicemari oleh pengaruh yang buruk. Kalau mereka tidak menghancurkan itu, Alkitab bilang dengan jelas kekasih Tuhan bahwa mereka akan menjadi seperti apa? Selumbar di matamu, seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Disinilah saudara dan saya perlu pahami bahwa ketika kita menerima janji Allah, memperoleh janji Tuhan, maka kita harus memperhatikan hidup kita. Ada hal-hal yang mana yang perlu saudara singkirkan dari hidup kita agar hal-hal itu tidak menjadi selumbar di mata kita, tidak menjadi duri untuk menusuk lambung kita. Itu yang harus kita pahami kekasih Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, Allah juga memerintahkan saudara dan saya untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya adalah, hal apa yang tidak berkenan kepada Tuhan yang masih tinggal dalam diri kita? Kemalasankah? Kenajisankah? Keserakahankah? Hawa nafsukah? Nafsu jahatkah? Perhatikan baik-baik. Itu akan menjadi selumbar di mata kita. Itu akan menjadi seperti duri yang menusuk lambung kita, dan itu akan menyesatkan saudara dan saya kalau kita tidak menyingkirkan itu dalam diri kita. Amin. Karena bisa saja kita itu mengakui sebagai mana kita ini orang Kristen, orang percaya, orang beriman, pengikut Kristus, bahkan anak Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau kita belum bisa menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita belum bisa meninggalkan kebiasaan lama kita, kebiasaan dosa yang menghalangi hidup kita, maka percuma saja kekristenan kita. Percuma kita disebut sebagai orang percaya, kekasih Tuhan. Jadi itu yang harus saudara dan saya perhatikan. Amin. Bukankah kita sudah menerima janji Tuhan sekalipun memang belum semua? Masih ada yang masih dalam tahap penggenapan. Tapi yang pastinya kita sudah menerima begitu banyak berkat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika saudara dan saya menerima janji Tuhan, adakah hal-hal yang diminta oleh Tuhan yang tidak berkenan kepadanya untuk disingkirkan dari hidup kita? Kita yang secara pribadi tahu, kekasih Tuhan, apa yang masih menjadi selumbar di mata, yang masih menjadi duri yang menusuk lambung, yang masih menyesatkan hidup kita. Itu yang perlu kita singkirkan. Amin. Yang mau menyingkirkannya katakan haleluya. Kalau bangsa Israel tidak mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan, saya percaya mereka akan menjauh dari Tuhan ketika mereka menduduki tanah Kanaan, kekasih Tuhan. Karena saudara dan saya perlu tahu, sebelum bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan, itu sudah ada penduduk di sana yang mendiami negeri Kanaan. Sama seperti daerah kita di Rote. Sebelum Injil masuk ke negeri kita, sebelum Injil masuk ke Rotendau, saya tidak tahu tahun berapa, tapi saya yakin antara saudara pasti ada yang tahu. Sebelum Injil masuk, nenek moyang kita itu sudah ada penyembahannya, betul? Mereka sudah menyembah. Sekalipun kita tahu bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang benar, karena tidak berdasarkan pada firman Allah. Nah, ketika saudara dan saya sudah benar-benar hidup sesuai dengan firman, maka tentunya hidup kita harus selaras sesuai dengan firman Allah. Jadi ketika ada hal-hal
hal-hal yang bertentangan dengan firman, kita harus mengambil sikap yang tegas untuk menyingkirkan itu dari hadapan kita, sekalipun kita tahu ada resikonya. Katakan amin. Amin. Saya juga tahu ketika berdiri di hadapan umat Tuhan, yang saya maksudkan di hadapan umat Tuhan bukan hanya di hadapan Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi jemaat Tuhan dalam sidang ini, bukan. Tetapi berdiri di hadapan Tuhan itu pada umumnya di hadapan orang-orang Kristen, berdiri dan menyampaikan firman Allah, tegas menyampaikan itu, saya tahu bahwa ada resiko yang harus diterima. Amin. Tetapi kita harus benar-benar berani dengan tegas mengatakan setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu perlu disingkirkan. Makanya ketika saya berdiri dan berkata kepada Bapak Yeslani, tidak boleh ada minuman keras. Saudara pikir berdiri dan berkata di depan orang seperti itu tidak ada risiko? Bagi mereka yang bersetuju dengan firman, mereka akan setuju dengan saya. Tapi bagi mereka yang tidak pernah bersetuju dengan firman, mereka pasti membenci saya. Sekalipun memang kita tahu bahwa tidak semua pendeta itu tegas mengatakan demikian. Amin. Tetapi kita harus berani mengucapkan itu, berani menyampaikan itu. Apalagi memang ada orang berkata, tapi Pak Pendeta, bagaimana kita bisa menghilangkan yang namanya sopi, Pak Pendeta? Itu kan sudah adat kita. Saya kan berdiri di depan umat Tuhan bukan menentang adat. Saya berdiri hanya untuk menyampaikan firman. Amin. Kan tidak disinggung adat, toh? Hanya menyampaikan firman. Jadi kalau itu bertentangan dengan firman, ya yang perlu disingkirkan adalah minuman keras. Selesai. Amin. Katakan haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, kalau kita berkata bahwa kita ini orang Kristen, orang percaya, orang beriman, pengikut Kristus, anak Tuhan, tetapi tidak pernah meninggalkan kebiasaan dosa lama kita, maka sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, sia-sialah kekristenan kita. Sia-sialah kekristenan kita. Karena sama seperti di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21-22. Percuma saja mereka beribadah kepada Aku. Amin. Maaf, bukan seperti itu firman Tuhan. Itu di dalam kitab Markus, memang ada juga dalam kitab Matius. Tapi dikatakan begini saudara, bukankah semua orang akan datang dan berkata kepada Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Dan seterusnya. Dan Tuhan berkata, inilah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Hal ini terjadi. Itu karena apa? Karena kita masih menyimpan kebiasaan lama kita, kebiasaan yang berdosa, suka tersinggung. Kalau tegur dosa tidak mau datang ibadah, masih sakit hati, simpan kepahitan, kebencian, masih mengucapkan kata-kata kotor. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya menjadi selumbar di mata kita. Kekasih Tuhan, itu yang harus kita singkirkan. Amin. Katakan haleluya. Ketika kita memulai kehidupan yang baru di dalam Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus masih ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, menemukan ilah yang lain, itu harus kita hancurkan. Banyak cita diri yang harus ditanggalkan dan penyembahan berhala yang harus dirobohkan. Ini tidak hanya dikehendaki Tuhan,
dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi juga dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Katakan haleluya. Sama halnya dengan firman Tuhan minggu yang lalu yang telah disampaikan kepada saudara dan saya mengenai melihat kesempatan bukan pada risiko. Amin. Setiap kita berkesempatan untuk menerima berkat janji Tuhan. Semua katakan amin. Jadi setiap orang, siapa saja, itu berkesempatan untuk menerima janji Tuhan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ada risiko di dalam setiap kesempatan. Di setiap kesempatan itu ada resiko. Sebagaimana penjelasan firman Tuhan minggu yang lalu kepada saudara dan saya. Amin. Karena itu bersiaplah untuk bayar harga dalam menghadapi resiko. Jadi resiko, tantangan, rintangan yang diperhadapkan kepada kita itu dengan tujuan agar kita itu bisa membayar harga untuk mendapatkan setiap janji-janji Tuhan. Katakan amin. Bukan untuk membuat kita menjadi takut, gentar, tawar hati dan seterusnya, tidak. Tetapi membuat saudara dan saya itu tetap bersemangat untuk mendapatkan setiap berkat janji Tuhan. Amin. Karena untuk memperoleh pengampunan dosa ada harga yang harus dibayar, yakni darah anak domba. Betul? Itu harga yang dibayar, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan pengampunan dosa itu ada harga yang dibayar. Dan harganya itu lebih mahal dari emas dan perak, lebih mahal dari semua yang ada di dunia ini, karena harganya seharga darah Yesus. Itu harga. Memang kita mendapatkan pengampunan dosa itu secara cuma-cuma, tapi kita harus merenungkan bahwa sudah ada yang membayar kita dengan darahnya, yaitu Yesus. Itu harga kekasih Tuhan. Dan oleh sebab itulah hanya melalui Yesus kita memperoleh berkat janji Allah. Amin. Saudara dan saya harus mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Janji keselamatan, misalnya keselamatan jiwa, yang kita peroleh dari Yesus. Jadi janji keselamatan jiwa itu hanya kita peroleh dari Yesus. Amin. Sebab di luar Yesus kita binasa. Itu berarti di dalam Yesus kita berkesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi resikonya kita akan dibenci dunia oleh karena kebenaran. Saudara memperoleh keselamatan jiwa? Amin. Saudara merindukan itu? Amin. Tentunya semua kita berkesempatan untuk mendapatkan keselamatan jiwa di dalam Kristus. Amin. Tapi dengarkan baik-baik. Proses untuk sampai kepada hidup yang kekal itu harus ada harga yang harus kita bayar. Harganya itu bagaimana, Pak Pendeta? Terletak di mana? Terletak ketika saudara dan saya hidup di dalam Kristus, kita harus siap dibenci oleh karena kebenaran. Itu harganya. Amin. Harganya di situ, kekasih Tuhan. Memang keselamatan jiwa kita terima dari Tuhan itu secara cuma-cuma. Tapi kita juga harus mengerti harga yang harus kita bayar, yaitu kita akan dibenci dunia oleh karena mengikut Yesus. Disinilah letak harga yang harus kita bayar. Kalau saudara mau menerima keselamatan jiwa dengan cuma-cuma dari Kristus, tapi kalau saudara masih kompromi dengan dosa, masih mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan saudara, maka keselamatan itu bisa saja hilang dari hidup kita. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya kepada saudara dan saya, maukah kita dibenci oleh kebenaran, oleh karena kebenaran?
Maukah saudara dibenci oleh karena kebenaran? Tapi jangan dibenci oleh karena kesalahan kita. Amin. Tapi maukah saudara dibenci oleh karena kebenaran? Maukah saudara pikul salib? Itu harganya. Memang Tuhan Yesus memberikan keselamatan jiwa itu secara cuma-cuma. Kita aminkan itu karena apa? Karena tidak ada jalan yang lain ke surga hanya melalui Yesus. Itu berarti Yesus adalah jalan satu-satunya menuju kepada kekekalan. Kita aminkan itu. Tapi harga yang harus kita bayar adalah kita harus siap pikul salib, mau dibenci oleh karena kebenaran. Itu harganya. Amin. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa memang harus ada harga yang harus kita bayar, maka dengarkan baik-baik. Ketika saudara dibenci, ketika saudara diejek, diolok, karena hidup saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetaplah syukuri itu. Yang saya setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada harga kepatuhan. Kepatuhan itu menjadi harga yang harus saudara dan saya jalani selama kita mengikuti Tuhan di dunia ini. Patuh menjadi apa Pak Pendeta? Patuh menjadi pelaku firman. Amin. Makanya di dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Perhatikan ini baik-baik. Ada harga kepatuhan, harga kesetiaan. Yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Filipi 2 ayat 12 Paulus menuliskan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Itu yang harus saudara kerjakan. Kita kan sudah menerima keselamatan dari Tuhan, betul? Tapi kan kita belum pergi ke surga. Kita masih ada dalam proses untuk menuju ke sana, ke kasih Tuhan. Makanya Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sekalipun orang membenci kita karena kita mengikuti Tuhan, teruslah berjalan. Jangan menoleh ke belakang. Jangan jadi tiang awan. Jangan jadi tiang garam. Katakan amin. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan saudara dan saya. Keselamatan itu diberikan Allah secara cuma-cuma, betul. Tetapi menerima janji Tuhan dalam hidup kita tidak cuma-cuma. Katakan amin. Seluruh isi firman Tuhan dalam Alkitab berisi bagaimana proses mengikuti Kristus dan menikmati tiap langkah dalam hal mencapai atau menerima janji Tuhan. Jadi harus ada proses. Nah, dalam proses itulah yang menentukan harga yang harus kita bayar. Contoh misalnya kekasih Tuhan, untuk memperoleh kesembuhan, kita harus beriman atau berupaya sekalipun kita tahu bahwa kesembuhan sudah disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Ketika saudara sakit, saudara pasti beriman untuk memperoleh kesembuhan. Kata beriman itu ada harga yang harus saudara bayar. Beriman sungguh pada Tuhan, berdoa dengan segenap hati sehingga kita melihat kesembuhan Tuhan itu mengalir, memenuhi dan menyembuhkan kita. Atau mungkin saudara berupaya untuk pergi ke dokter, mengeluarkan uang sehingga saudara boleh memperoleh kesembuhan. Betul? Itu ada harganya kekasih Tuhan. Atau misalnya untuk memperoleh berkat secara finansial, kita harus bekerja keras. Sekalipun kita tahu bahwa berkatnya sudah disediakan Tuhan. Amin. Tidak mungkin orang berkata, Pak Pendeta, Tuhan kan sudah memberkati kita, Tuhan kan sudah mencurahkan berkatnya bagi kita, jadi tidak perlu saya bekerja
dan sesudah itu berkat Tuhan mengalir. Apakah seperti itu? Tidak. Memang Tuhan sudah mencurahkan berkat-Nya, membuka tingkap-tingkap langit bagi kita. Tapi dengarkan baik-baik, untuk mendapatkan berkat tersebut kita harus bekerja keras. Seorang petani, dia harus membayar harga untuk mendapatkan hasil panennya. Ataukah seorang petani berkata demikian, tidak perlu saya menabur di sawah atau di ladang saya, cuma saja saya berdoa dan Tuhan akan menumbuhkan berkat itu sehingga pada waktu panen saya akan panen. Tidak demikian. Amin. Ada harga di situ, kasih Tuhan. Apapun profesi kita, untuk mendapatkan berkat finansial ada harga yang harus dibayar. Dan itulah yang harus kita perhatikan. Yang mau memperhatikannya katakan haleluya. Katakan amin. Apalagi hal itu menyangkut dengan keselamatan jiwa, kekasih Tuhan. Jadi itu tidak main-main, saudara. Kalau Tuhan membayar harga untuk menebus kita dari dosa saja tidak bermain-main, apalagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita harus bersungguh-sungguh hati mengikuti Tuhan. Karena saudara tahu, musuh kita, setan, itu pun tidak mau saudara dan saya itu keluar dari kerajaannya. Dia mau supaya kita juga ada bersama-sama dengan dia, sekalipun kita dilemparkan ke dalam api neraka, saudara. Makanya dia juga bekerja keras di waktu-waktunya yang sudah singkat ini. Karena itu sebagai umat Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua, dari apa yang dikehendaki Allah bagi kita, bagi bangsa Israel sesudah mendapatkan janji Allah, yakni memperoleh negeri Kanaan. Yang pertama tadi, tidak terpengaruh dengan pengaruh yang buruk di sekitar mereka. Yang kedua, menempatkan urutan prioritas yang benar. Yang kedua, menempatkan urutan prioritas yang benar. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara dari ayat 54 dari kitab Bilangan 33 tadi. Kitab Bilangan pasal yang ke-33 ayat 54. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kamu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya harus kamu memberikan milik pusaka yang kecil yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya menurut suku nenek moyangmu. Haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Disinilah letak urutan prioritas yang benar yang diperintahkan Allah kepada bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, prioritas utama bangsa Israel adalah menduduki tanah Kanaan. Amin. Karena negeri itu yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Sekalipun kita tahu bahwa ketika mereka berjalan dari perbudakan sampai ke tanah perjanjian, ada banyak negeri, bahkan kota-kota yang mereka lewati, tapi mereka tahu bahwa kota-kota itu, negeri-negeri itu bukanlah negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bisa saja mereka singgah di situ dan berdiam di situ untuk selama-lamanya, tetapi mereka tahu prioritas utama. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena mereka tahu prioritas mereka untuk mendiami negeri Kanaan, yang Tuhan berkata negeri itu berlimpah susu dan madu, maka mereka memfokuskan diri untuk sampai ke tanah perjanjian. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka sampai dan merebut negeri Kanaan, Tuhan berfirman kepada mereka di ayat yang ke-54 yang sudah dibacakan kepada saudara, urutan prioritas yang benar sesudah mereka menduduki tanah Kanaan adalah memberikan milik pusaka yang besar kepada yang besar jumlahnya, dan memberikan milik pusaka yang kecil kepada yang kecil jumlahnya. Karena apa? Karena semua suku Israel harus mendapatkan milik pusaka di negeri Kanaan. Yang setuju katakan amin. Katakan haleluya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Kristus,
Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, orang beriman adalah seperti berjalan memasuki suatu negeri yang baru yang dipenuhi dengan janji Allah, seperti memasuki daerah yang penuh dengan kebaikan Tuhan yang belum pernah dijalani, yang belum pernah dijelajahi oleh siapapun juga. Karena itu kita harus tahu prioritas utama kita untuk memasuki tempat yang dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Amin. Itu prioritas utama kita. Dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita juga harus tahu bagaimana menempatkan urutan prioritas yang benar. Sudahkah saudara tahu menempatkan urutan prioritas yang benar dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Prioritas utama kita yang pertama adalah Tuhan. Amin. Itu sudah dibuat Tuhan agar saudara dan saya mengerti dan memahami urutan prioritas yang benar. Sekali lagi, urutan prioritas yang benar adalah yang diutamakan itu Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, keluarga. Pekerjaan bagi yang masih duduk dalam bangku pendidikan adalah pendidikan mereka, dan seterusnya. Itu urutan prioritas yang benar. Jangan dibolak-balik. Tidak bisa dibolak-balik, kekasih Tuhan. Kalau kita sadar dan tahu akan urutan prioritas yang benar, saya yakin kita akan tetap bersungguh-sungguh hati untuk mengikuti Tuhan. Setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tahukah saudara urutan prioritas yang benar? Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan persekutuan saudara dengan Tuhan? Bagaimana dengan doa-doa kita secara pribadi? Bagaimana dengan pembacaan firman Tuhan? Adakah itu menjadi prioritas saudara? Atau kita sering beralasan karena pekerjaan, karena kesibukan, dan lain sebagainya? Padahal kita tahu urutan prioritas yang pertama, yang utama dan yang pertama adalah Tuhan. Makanya Alkitab berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Yang kedua baru mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Sama seperti kita mengasihi keluarga kita, mengasihi pekerjaan kita, mengasihi pendidikan kita, dan seterusnya. Tetapi yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allah. Itu prioritas utama, kekasih Tuhan. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena terpaksa. Saudara sudah capek-capek misalnya harus datang doa syafaat, harus ibadah konsel. Itu bukan terpaksa atau dipaksa, bukan karena perasaan yang pendeta atau dengan ketua konsel dan lain sebagainya. Tidak, tapi memang itu prioritas. Amin. Apalagi ibadah minggu, yang kita tahu bahwa ibadah minggu itu adalah ibadah kemenangan kita di dalam Kristus yang sudah Tuhan buat bagi kita, kekasih Tuhan. Jadi kalau kita mengerti prioritas, urutan prioritas yang benar, saya percaya kita menjalaninya juga dengan baik dan benar. Amin. Nah, dalam pekerjaan saudara juga saudara tahu apa prioritas yang urutan prioritasnya. Dalam pelayanan kita pun begitu, dan seterusnya. Jadi inilah yang diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel, dan diajarkan Tuhan juga kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang setuju katakan haleluya. Saya sudah bilang di Ibu Pendeta, hari Senin karena hari libur, Artok di rumah, maka kami sudah punya waktu untuk kunjungi beberapa anak Tuhan yang kami tahu bahwa mereka tidak ada pergumulan dalam hidup mereka, jadi ada yang tidak hadir ibadah, bahkan ada jiwa-jiwa baru yang pernah datang dan tidak ibadah. Itu akan kami kunjungi dan kami doakan. Karena itu adalah bagian dari urutan prioritas dalam pelayanan. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi kekasih Tuhan, kembali lagi, kita harus tahu urutan prioritas yang benar.
dalam kehidupan kita. Sekali lagi, dalam rumah tangga, saudara harus tahu urutan prioritas yang benar. Dalam pekerjaan saudara, saudara harus tahu urutan prioritas yang benar. Dalam pelayanan pun demikian. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Yang diberkati katakan saya. Mari kita tutup Alkitab kita sambil kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu menerima janji Tuhan. Haleluya.